Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat datang di channel Spot 65. Ya, kali ini kita akan kembali membahas mengenai portingan. Ya, bisa teman-teman lihat di depan kita ini ada head dari CB150R old atau yang lama. Kemudian dan di sebelahnya ini adalah cylinder head dari Satria F Carbo. Dua buah cylinder head ini berbeda pabrikan, namun satu sistem, ya, yaitu dinamakan dengan sistem DOHC, ya. Nah, jadi bisa teman-teman lihat ini sama-sama menggunakan 4 klep dan sama-sama menggunakan dua buah camshaft atau dua buah noken as, ya. Nah, jadi untuk kali ini kita fokus ke pembahasan mengenai portingan dari motor 4 tak yang menggunakan 4 klep, ya. Nah, bisa teman-teman lihat. Jadi buat teman-teman yang bertanya-tanya tujuan untuk dari pemertingan yaitu apa sih, Mas? Nah, tujuan utama sebenarnya melakukan pemertingan itu sebenarnya yaitu memperbaiki, ya, atau memperlancar aliran gas segar, ya, yang masuk ke ruang bakar melalui intake manifold dan melalui lubang atau pada silinder head ini sebelum keluar melalui dari payung klep dan menuju ke ruang bakar, ya. Nah, sebenarnya kemudian yang kedua tujuannya itu apa, ya. Nah, yang kedua yaitu memperbaiki arah atau flow-nya, ya. Nah, untuk flow bisa teman-teman lihat. Nah, ini flow yaitu arah dari lubang portingan ini, yaitu flow-nya yaitu lurus dan bulat, ya. Nah, itu untuk flow-nya. Kemudian yang ketiga, ya. Yang ketiga apa sih, Mas, untuk efeknya? Nah, untuk efeknya setelah melakukan pemortingan, ya. Nah, setelah melakukan pemortingan diharapkan untuk penyaluran gas segar dan gas buang, minimal itu lancar, ya. Jadi nggak ada hambatan-hambatan. Namun selain itu banyak untuk tujuannya melakukan pemortingan. Yang pertama itu membentuk atau membuat flow atau arus dari gas segar itu. Bagaimana caranya supaya gas segar dan campuran bahan bakar itu yang masuk ke ruang bakar itu bisa banyak, dan untuk gas speednya itu bisa sedikit cepat, ya. Nah, tujuannya apa? Kembali ke dasar saat kita melakukan modifikasi pada mesin sebuah motor, jika bahan bakar yang masuk ke dalam ruang bakar itu banyak, maka ledakan yang dihasilkan itu juga akan besar, ya. Nah, ledakan yang dihasilkan itu besar, maka tenaga motor juga akan besar, ya. Nah, itu sedikit mengenai apa sih tujuan untuk pemortingan, ya. Kalau teman-teman lihat ini di depan teman-teman, ini adalah tipe portingan untuk kompetisi sebenarnya, ya. Bisa teman-teman lihat pada bagian bus klep, ya. Pada bagian bus klep itu kita sudah porting habis, ya, supaya tidak ada lagi hambatan, ya, yang menghalangi bahan bakar dan gas segar yang masuk ke ruang bakar nantinya, ya. Begitupun pula yang jalur X, ya, atau lubang exhaustnya atau lubang knalpotnya. Untuk lubang knalpot sama kita porting juga pada bagian bus klepnya supaya tidak ada hambatan lagi, ya. Nah, coba kita cek dulu untuk
pada bagian yang in atau bentuk portingan yang inlet ya, bisa teman-teman lihat untuk bentuk kita buat lurus ya, ini lurus tanpa ada hambatan. Namun karena ini ada 4 klep, di tengah-tengah pasti ada tiang ya. Jadi untuk tiang tengahnya kita buat setirus mungkin ya, supaya meminimalisir untuk hambatan bahan bakar yang masuk ke ruang bakar nantinya ya. Kemudian untuk bentuk pada masing-masing alur klep ini kita buat bulat ya. Bisa teman-teman lihat, kita buat bulat. Ada juga yang modifikasi porting itu bentuk kotak atau apa istilahnya, bentuk D ada. Cuman kita lebih senang kalau buat bentuk bulat seperti ini ya. Karena apa? Diharapkan nanti ada turbulensi ya, yaitu bahan bakar yang bercampur udara yang arahnya itu berputar ya. Jadi di dalam ini nanti karena adanya turbulensi berputar. Jadi nanti setelah sampai di ruang bakar sini, karena ada putaran dari sini, diharapkan itu keluarnya lebih cepat, dan untuk penampungan di sini itu juga maksimal dan bisa mengisi di sela-sela ruang bakar ini nanti. Jadi diharapkan untuk ledakan yang dihasilkan oleh pembakaran itu bisa besar ya. Nah, bisa teman-teman lihat ya, ini mohon maaf untuk ruang bakarnya belum sempat kita bersihkan, tapi kita review saja untuk hasil portingan dari kita ya. Bisa teman-teman lihat ini hasilnya sangat mulus sekali ya. Untuk pada bagian seating klep atau cincin klep kita juga lakukan pemurtingan ya, kita juga perbesar maksimal ya. Namun untuk payung klep aman tanpa adanya kerusakan. Nanti mungkin ini tinggal kita skor tipis saja ya. Jadi buat teman-teman pemula ya yang mau porting motornya sendiri atau baru belajar morting, disarankan untuk bentuk portingan seperti ini ya. Karena apa? Ini untuk penyetingan nanti jika motor teman-teman atau motor porting kalian masih menggunakan karburator, itu settingannya akan mudah ya. Jadi beda dengan untuk portingan mungkin ada flow yang masih terhalang atau bentuk ada kan bentuk L istilahnya. Itu agak sedikit susah untuk settingannya. Rata-rata itu mintanya basah ya. Jadi buat teman-teman, kalau teman-teman pemula mau porting, disarankan bentuk lurus saja seperti ini. Ini untuk penyetingan karburatornya nanti lebih apa namanya, lebih simple lah istilahnya, nggak terlalu ribet lah. Jadi bentuk lurus seperti ini dan bulat ya. Namun untuk masalah halus atau kasarnya pada permukaan ini bebas teman-teman. Kalau teman-teman pengen settingan karbunya basah, namun untuk pembakarannya itu nanti nggak terlalu basah, bisa bisa porting itu kasar ya, porting kasar tanpa di finishing ya. Nanti itu walaupun karburator settingannya basah, nanti untuk pembakarannya itu nggak akan terlalu basah, walaupun juga basah tapi tidak akan terlalu basah ya. Jadi seperti itu. Nah, ini untuk yang in ya, bisa teman-teman lihat. Kemudian untuk yang X, karena ini mesin masih spek standar, mulai dari piston standar 0 ya, piston ini standar 0, kemudian camshaft atau noken as ini juga masih standar, dan ECU atau ECM ini juga masih standar, dan injektor ini masih standar. Maka untuk knalpot, lubang exhaustnya kita nggak buat terlalu ekstrim ya, maksudnya nggak terlalu lebar ya untuk ukurannya. Kita tetap pakai acuan untuk di X yaitu di 80% ya, kebetulan ini pakai 80%. Kemudian untuk yang ini cukup ekstrim sebenarnya, ini di angka sekitaran 95% ya dari diameter masing-masing klep ini ya.
Kenapa? Karena ini untuk masih mesin standar, maka diharapkan untuk bahan bakar yang masuk dan hasil ledakan dari ruang bakar ini diharapkan itu maksimal ya, karena bahan bakar dan gas segar itu yang masuk itu supaya banyak ya. Nah, itu tujuan utamanya. Nah, coba kita cek pada bagian knalpot ya. Ini knalpot untuk flow kita rubah lurus juga ya, karena untuk sebelumnya ini bentuk L ya, karena kita rubah bentuk lurus ya, beda dengan untuk Satria F ini miring ya. Nah, ini sedikit nyerong sebenarnya, untuk standar ini sedikit nyerong, cuman kita perlurus saja ya, supaya sisa pembakaran yang dari ruang bakar ini langsung keluar ya, langsung keluar menuju knalpot atau header knalpot ya. Nah, untuk X-nya simple sederhana, yang penting untuk flow-nya lurus aja. Kalau X buat teman-teman yang mau porting untuk lubang X disarankan aja pokoknya lurus saja ya, dijamin kalau lurus itu powernya enak, dia langsung ngisi lah istilahnya, langsung ada powernya, karena sisa pembakaran yang keluar dari sini itu langsung bersih, langsung keluar karena bentuknya lurus tanpa adanya hambatan dari bentuk portingan di sini. Nah, bisa teman-teman lihat ini sudah lurus ya. Maka ini langsung keluar, diharapkan sisa pembakaran yang dari ruang bakar ini langsung keluar ya. Jadi seperti itu. Kemudian apa lagi? Nah, untuk motor ini nanti kita ikuti saja ya untuk perkembangannya. Untuk camshaft ini rencana kita custom ulang untuk camshaft atau noken as ya, kita custom ulang. Untuk piston tetap standar, cuman kita naikkan kompresinya ya. Kompresi ini nanti ketemu di angka 12 ya, kita pakai kompresi 12 ya, walaupun bahan bakar wajib ya turbo karena ini masih menggunakan piston standar, maka kita mau semaksimal mungkin meskipun mengorbankan bahan bakar yang kita gunakan turbo ya, mungkin antara 11,5 atau 12 lah nantinya. Kalau 11,5 mungkin bisa masih pakai Pertamax biru ya, mungkin bisa. Nanti kalau sudah selesai dirakit mungkin kita cek sound atau test ride ya. Untuk di sini nanti juga ada modifikasi pada bagian TB ya. Untuk pada bagian TB kita modifikasi ya, nantilah buat teman-teman yang penasaran pada bagian TB nya modifikasi seperti apa. Yang pastinya nanti ada modifikasi untuk meningkatkan top speed dari motor ini, kita modifikasi pada TB nya. Oke. Nah, buat teman-teman terima kasih yang sudah setia di channel Spot 65. Sebelum saya akhiri, teman-teman bisa bantu subscribe ya, kemudian like-nya, ataupun mau tanya-tanya langsung tulis saja di kolom komentar, ataupun mau kirim head seperti ini atau mau porting 4 tak 2 tak bisa, nanti hubungi nomor adminnya, nanti kita konsultasikan bareng-bareng. Kalau memang mau dikirim ke sini nanti bisa dikirim. Oke, silakan langsung chat aja adminnya, nanti konsultasikan dulu memang mau pakai jasa kita untuk melakukan pemortingan seperti ini, minta request kompetisi seperti ini mulus, nanti chat admin saja ya. Oke, sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.